Oke bang, dengan siapa namanya? Nama gua. Gua Denny. Ya. Jadi bang, sebelumnya gua intermezzo dulu ya. Gua hari ini ada tugas podcast yang dimana kita tuh ngobrol tentang komunitas-komunitas tertentu. Dan salah satunya mungkin hari ini gua bakal ngobrolin tentang komunitas ya, yang berbau seksual, PSK dan lain-lain gitu ya. Awal mula abang nih terjun di dunia seperti ini itu gimana nih? Kalau gua dimulai itu dari 2022. 2022, berarti masih baru lah ya? Masih baru, 2 Masih tahun baru. kemarin lah. Baru-baru kemarin. Ada sesuatu hal gak sih yang memicu lu bisa sampai terjun ke dunia itu tuh gimana? Kalau diceritain panjang sih, tapi cuma singkatnya. Jadi di tahun 2022 itu ekonomi gue lagi turun. Ekonomi gue turun, gue stres, terus gue posisi abis resign dari kerjaan. Jadi memicunya dari situ, gue ketemu sama orang. Dari kenalan nih? Dari kenalan Instagram. Disuruh meet up, yaudah meet up, ngopi biasa. 3 hari kemudian gue ketemu dia ngomong, lo mau nggak kerja sama gue? Kerja apaan? Pokoknya itu kerjaan katanya lu gak bisa dapet duit segede dan lebih dari 1 juta lah katanya. Dalam sekali kerja? Iya. Tapi gue udah berpikiran pasti ke arah situ. Tapi ya udahlah, gue laksanain aja. Itu gue belum sama sekali terjun ke dunia itu ya. Terus gue ketemu sama satu orang, gue diajak tuh di suatu tempat. Set, gue dari Jakarta, kita dugem dulu. Diajak dugem. Awal dari clubbing nih. Iya. Itu posisi gue ada 3 orang dulu. Pas jam 12, jam 1 ada lagi 4 orang datang ke meja gue. Gue kira itu kenalan. itu nggak tahu. Itu nggak tahu. Ya. Set dari situ ada 4 cowok. Jadi itu gue bertiga itu sama 1 cewek 2 cowok. Dari 3 orang ini bilang, lu temenin aja minum. Oke, gue temenin minum. Nah, gue nggak tahu nih yang 4 orang ini ternyata beda dari gue. Bedanya gimana nih, maksud lo beda nih? Jadi menyimpang lah sedikit. Ya belok. Iya. Jadi orang di situ ada 4 cowok semua. 4 cowok, 2 cindo, 1 gadun. Sebutnya ya kalau di sini ya. Satu lagi agak muda, tapi kayak bocil-bocil lah, kayak baru terjun juga kayaknya. Kayak 20-an gitu. Ya. Terus set dari situ, udah tuh asik-asik minum. Nah, kan 2 cindo ini lagi asik joget kan. Gua ditarik sama 1 cindo ini. Sebari pegang ini gue kaget dong, kayak nih cowok maksudnya apa pegang-pegang gue nih ya. Pegang gue langsung respon ini dong. Iya. Terus teman gue tarik telinga gue, udah layanin dulu aja. Gue sampai pikir kayak itu teman yang bawa lo? Iya, maksud gue kok ini malah makin kayak menyimpang loh. Iya. Tapi gak apa-apa, gue gak berpikir apa-apa kan. Di situ gue dapet duit, udah. Iya, set dari situ ya? Ya kepepet juga. Set dari situ dia bilang mau balik ke Bogor langsung. Iya deh kayaknya. Ya, menyimpang ke hotel gue dulu sih katanya gitu. Ngapain? Nggak ngapa-ngapain katanya, kita udah beres mabuk aja katanya. Iya. Ya udah dong, gue ikut dia deh bentar. Iya, istirahat nih. Iya, istirahat dulu. Hotelnya dia. Nah, posisinya emang udah jam 3 subuh kan. Ya, Gue balik juga males ya. Set, udah sampai hotel. Ya gue mah sebagai kayak sesama cowok, kalau belum tahu hal begini, ya biasa nanti sih kayak main HP dulu ini. Tiba-tiba gue masuk ke hotel. Set, dipeluk sama dia. Gue kan kayak respon lu kayak takut. Iya. Umur 19 gimana sih? Iya, lu belum tahu apa-apa. Nah, gue takut di situ. Pas dibalik kan dia meluk belakang gue kan. Wow. Pas gue disuruh balik, tiba-tiba di kiss. Oh, lu di kokop tuh, di sosok. Oh, digini lah. Udah gitu, gue kaget dong. Kayak ya Allah. Gue masih ingat Allah di situ. Sana, gue takut gitu. Gak usah takut gitu. Aku ngapa-ngapain, cuma pengen ibarat di sini kadal lah. Iya, cuddling. Iya. Kamu mau nggak aku kasih duit
10 juta kali ya. 10 juta? Ya, aduh. Oh gila, 10 juta tuh. Terus gue bilang, duh nggak dulu kata gue gitu. Gue sebu-bunya gue juga gue masih kayak kasihan dalam diri gue, ngerti gak sih? Ya, lu masih, apalagi lu pertama kali cedera jadi masih sadar, banyak sadar gitu kan. Walaupun Set, kepepet. dari situ dia bilang, kenapa nggak mau? Kalau yang lain pada mau katanya. Ya lu mikir aja deh kata gue gitu. Seorang kayak gue yang masih polos terus diajak begituan, masa mau kata gue gitu. Iya. Ya udah dari situ udah tuh kita tidur bareng, udah biasa tidur bareng biasa-biasa. Gue bangun pagi, gue ngomong teman gue, gue dengan bahasa kasar gue keluarin, temen gue bilang ya udah layanin dulu aja. Temen lu masih bilang udah layanin dulu aja. Gue kesel kan. Dan oke, gue pengen tanya, dari 4 orang itu yang mana tuh? Yang gadun apa Yang Cindo. Yang Cindo. Ya tinggi pokoknya dia. Ya. Terus yang 3 ini nggak tahu tuh kemana, nggak tahu. Oke. Teman gue juga nggak tahu itu kemana. Oke. Nah, set bangun pagi, dia bilang kirim norek kamu katanya. Kirim tuh. Di situ gue pertama kali dapet 4 juta ya. nemenin tidur. Wow. Terus udah dong kayak gue kaget dong. Gue dapet 4 juta. Dengan dihantam langsung dengan yang kayak gitu. Iya. Gue balik-balik gue nangis di kereta. Gue nangis. Nangis menyesal atas keadaan yang Nah, sebelumnya. ya. Nangis, udah sampai stasiun Bogor. Gue kayak berusaha nenangin diri gue ya, nenangin diri. Gue balik ke rumah gue, ternyata nggak ekspektasi gue beda. Kayak gue dapet 4 juta ini buat nyokap gue, malah bukan bahagia, malah diomelin. Lu bilang uang itu dari mana? Enggak, jadi gue emang kan sempat pas sebelum berangkat dari Jakarta itu, gue ada problem sama nyokap gue kayak ekonomi lah, Iya. ya ekonomi. Okay, I see. Ekonomi, pokoknya nyokap tuh marah-marah kayak lo harus cepet nyari duit buat beli beras, beli ini, beli ini. Ya udah dong, gue kasih itu, gue ngasih ke nyokap tuh 1 juta. Dia bilang duit dari mana katanya? Ya kan gue tuh sering waktu itu masih COD HP lah, jual HP. Dia bilang ini, gue tahu itu dulu dapat duit haram. Gak mungkin lo sehari dapat 1 juta. Gue tahu penghasilan lo berapa. Gue jadi kayak nangis lagi, makin sedih ya? Iya, gue nangis lagi. Nah, yang nemenin gue ini ngechat gue. Oh, di situ lu tukeran WhatsApp tuh. Iya, tukeran. Enggak, Instagram dulu. Oh, Instagram. Iya, DM berarti. Iya, gue bikin story galau. Iya. Sedih komen kenapa kamu? Gue ceritain gue masalah apa, pokoknya gue lagi sedih. Ditransfer lagi sama dia 500.000. Damn. Gue langsung diem di kamar aja. Ini gue buat salah apa gimana ya kata gue. Iya. Kayak kok dunia kayak gini, maksudnya gue umur 19 kayak oh dewasa itu jahat ya. Oh, di situ lu baru ngerasain tuh. Iya. Ternyata dihantam, aduh dunia sekotor ini, sejahat ini. Iya, terus kayak sakit tuh gue di situ bener-bener kayak gue nangis banget di situ, terpuruk gue. Akhirnya gue udah nggak temenan, gue agak ngejauh dari teman gue ini yang ngebawa lu. Iya, ngebawa gue. Gue ngejauh. Set dari situ emang gue masih kayak normal lah. Gue masih pacaran sama cewek. Beberapa selang 2 bulan kemudian gue putus dari cewek gue galau lagi. Nah si Koko ini ngechat lagi, Masuk lagi nih. masuk lagi ke dunia gue udah berusaha jauh tuh udah lu jauh dulu deh. Akhirnya kayak kamu kenapa galau? Gak apa-apa kata gue gitu, sini ke Jakarta, gue gak punya duit gitu. Transfer lagi 200 buat ongkos. Buat akomodasi ya. Iya. Gue berpikir di situ, gue kalau di sini, gue dosa lagi. Gue mendingan merintis dari awal, kayak gue dapet COD HP pun 200-300 gak apa-apa. Yang penting halal. Iya, yang penting lu di situ halal. masih sadar juga tuh. Nah, ya. Tapi di sisi lain nyokap gue, pengen kebutuhan yang lebih lagi. iya, karena kan emang gue tinggal sama nyokap gue sendiri kan. Bokap gue emang dari lahir gue nggak ada. Jadi gue harus jadi tulang punggung lah ibaratnya. Lu kehilangan sosok peran ayah juga ya. Iya. Set dari situ dengan bodohnya gue, karena gue kepepet duit lagi kan, gue datang ke Jakarta. Dari Jakarta kedua kalinya itu di hotel man. Ada di Jakarta diajak dugem lagi. Dugem dulu lagi. Iya. Gue sama sekali nggak inget Allah lagi tuh, nggak inget. Karena udah seterpuruk itu lagi. Iya. Set ke hotel lagi. Udah kadling lagi, dikasih di situ 3 juta doang. 3 juta. Ya, balik, nangis lagi. Nyesel lagi. Gue suka yang bilang,
ini gue mendingan cari kerja apa gimana? Karena kan emang posisi gue nyari kerja tuh susah. Susah banget. Susah Gua banget. ngerasain. Susah Apalagi fresh graduate, belum Iya. ada pengalaman ya. Nah, cepet dari situ, udah tuh gue berhenti. Gue nggak chatan itu sama si Koko itu, gak chatan. Lu skip lagi Skip tuh. lagi. Gue jalanin dengan hidup gue yang biasa aja kan, kayak gue COD-an kerja papanasan. Terus nyokap mana lagi ke gue, kayak lu Kurang udah kurang ini gimana ya. Terus ya gimana lagi kata gue gitu kan, namanya laku HP gimana sih? Iya, Nggak betul. selalu laku, ngerti nggak Betul, sih? apalagi kan HP itu bukan kayak makanan yang tiap hari orang gitu kan. Terus dengan enaknya nyokap gue kayak gini, ya udah lu nyari kerja aja. Terus gue kayak ngerasa gue udah ngelamar sana sini, gak ngeliat, maksudnya gak ngeliat nyokap gue. Lu kira gue dari kemarin ngapain aja tuh lu? Lu Iya. kira gue dari kemarin diem gitu? Iya. Dari situ gue sakit hati lagi kan ya. Iya. Gue mau nentang nyokap gue tapi gue takut dosa. Iya, itu katanya. nyokap lu kan. Apalagi Iya. lu kan nyokap single parents, Iya. lu juga masih merhatiin gimana nyokap lu. Akhirnya selang dari 2022 itu pas bulan, gue masih inget bulan Mei. Bulan Mei. Mei gue diusir. Mei 2022. Iya, gue diusir sama nyokap gue dari rumah. Gue tinggal di teman gue yang normal. Gue maksudnya tinggal kayak nginep lah gue 2 minggu. Selang dari situ, gue terjun lagi tapi beda. Beda yang bawah beda, terus si orangnya juga Bukannya bedanya yang bawa gue itu normal. Nah, gue si temen lu yang lu tinggalin. iya, pokoknya di Bogor ada salah satu bar gitu. Ah, disebut. Bukan bar. Ada ya yang terkenal lah. Oke. Taulah apa? Nanti sensor ya tolong. Ya. Cibinong apa yang apa, Jejelas? yang paru yang arah mau ke ini kan? Sukasari. Ya, Sukasari. Ya, di situ. gitu. Set gue dari situ datang sama teman gue. Ada ibaratkan kayak ada 3 ani-ani lah. Tante-tante. Dia PSK tuh. Itu nggak tahu. Itu belum tahu. Set 3 sama 1 cowok. Nah, set sedugem. Nah, si tante-tante ini ngebisikin gue, "Deh, kamu cakep banget sih ini. Makasih gitu kan." Pas lu lagi open table gitu sama temen. Iya, dia yang open table temen gue, Oh. mau ikut doang. Oh, ikut doang. Iya, set. Pokoknya intinya lu disamperin dah. Iya, sama disamperin, tiga, iya. gitu. Oke. Set dari situ bisikin, "Mau nggak temenin gue? Gue lagi sedih nih, suami gue lagi ke ini." Aduh, mampus kata gue. Masuk lagi nih di otak lu. Iya. Waduh, kemarin apa namanya? Masuk yang Menyimpang. yang Sekarang yang lurus. Lurus sambil menyimpang iya, juga. iya. Set, Iya. dari situ gue rada takut kan, karena emang posisinya suaminya tuh polisi. Oh. Ya. Jadi apa namanya? Mami-mami kesepian. Iya, mami kesepian. Oke. Terus kata teman gue, udah sikat aja. Gue gak mikir duit di situ, gak mikir duit. Apa tuh yang lu pikirin pada saat itu? Gue pusing, Lagi pusing, udah lagi nggak rumah sayang. pokoknya iya. Hmm. Gue sama dia 3 bulan, kayak pacaran ibaratnya. Iya. Tapi di malam itu terjadilah. Terjadi. Iya, gak tahu itu berapa ronde. tapi sorry gua potong lagi, kan lu kan dari kecil ataupun dari masa sekolah juga sebelumnya itu normal-normal aja, baik. Gue normal aja. Tapi ada pengalaman sebelumnya nggak pas dari kecil atau pas masa sekolah itu? Apa itu pertama kalinya HS lu gitu? Itu 2. Kedua, Pertama cuman SMP. oh SMP pernah HS? SMP. Anjir, serius? Nggak HS sih, kayak cuman gitulah. Ya. Tapi berarti at least itu pertama lu? Iya, pertama. Oh, pertama si Mami. Iya, pertama si Mami. Oh, itu. Ya, Oke. terus udah gitu dikasih duit sama dia sekitar 6. 6 juta? Iya, 6. Itu pertemuan pertama? Pertemuan pertama. Selebihnya 3 bulan itu dia selalu transfer ke gua 700, 500, juta setengah. Setiap hari, setiap Gas, sekali? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali 700, Iya. 700. Kadang kalau misalnya dia pengen gua temenin. Iya. Pokoknya intinya lu istilahnya gaji per 2 minggu tuh? Iya, itu bener. Oke. Baik lagi nih, gue kan pas dari situ gue keinget keluarga gue lagi kan, kayak
duh keluarga gue gimana nih. Iya, kalau tahu anaknya kayak gini, Iya. bla bla bla. Kayak masa sih kayak anak seumur ini udah tahu hal begini, Ya udah terjun sedalam ini. sedalam ini. Betul, betul. Akhirnya dari situ gue sendiri dulu, gue meratapi nasib, kayak gue sholat lagi. Akhirnya Berapa bulan tuh masa lu sadar lagi tuh? 4. 4 bulan. Set dari situ dia bilang ke Jakarta lagi kan nih. Duh, gue diam aja, gue diam. Ya kata gue, ya udah yuk. Lu butuh duit lagi apa gimana tuh? Gue di situ nggak belum butuh duit. Gue di situ nggak mikir keluarga dulu karena kan gue diusir. Oh iya. Oh jadi lu di situ ya udah lah daripada ngapa-ngapain. Iya, sah, iya. gitu. Tapi di situ posisi gue masih masukin lamaran gue ke kerjaan yang. Iya masih Iya. lamar juga. Heeh. Tapi intinya lu udah fuck keluarga gitu karena Iya, lu diusir gitu. iya. Terus akhirnya dari situ gue mikir lagi, ketemu yang begitu lagi. Kayaknya gue kalau misalnya nggak terlalu banyak ketemu kayak gitu, kayaknya gue nggak bakal terbawa arus banget. Kayaknya mungkin ya tahun kemarin tuh. Gue sampai nggak mikir keluarga, nggak mikir lingkungan gue bodo amat. Yang penting gue dapet duit banyak. Pokoknya lu nggak ada ingat akhirat Iya. tuh akhirnya. Terus udah gitu, satu momen gue pernah mabuk. Jadi ada botol kecil bagi dunia mereka ya. Botol kecil itu bikin hasrat keluar. Bikin nafsu tuh. Iya. Itu minuman apa campuran apa gimana? Itu botol kecil yang bisa diisep. Ini dong narkoba ya? Poppers disebutnya nih Bang. Poppers. Iya. Berarti masuknya narkoba ya bagaimana? Gak tahu deh itu, gak tahu. Gua makanya itu di situ. Set temen dia ngasih ke gua gini. Udah kan hasrat gua naik kan. Oh. Terus gua katanya cium-ciuman sama yang lain. Aduh mampus kata gua mau malu. Oh lu nggak sadar itu? Nggak sadar itu Lu gua. tapi sama cowok lu ciuman? Iya. Terus pas sadar-sadarnya, kok badan gua sakit ya kata gua. Badan gua, Apa tuh yang sakit? ini sama bagian bawah. Oh iya. Iya. Terus pas gue bangun, kok gue ada di kamar kata gue. Terus posisi ada gaduh, gendut pokoknya itu, gak tahu itu apa. Terus gue bilang gini, lo malam mau ngapain gue kalau gitu? Gak apa-apa katanya. Tapi kok gue asa sakit ya gitu. Iya. Ternyata gue digituin. Di situ lu nggak sadar juga. Itu gak sadar, Gak sadar belas sama sekali. gak sadar. Blank. Itu Itu pertama kalinya. pertama kali itu, gue nangis banget. Itu benar-benar gue nangis. Nangis-nangisnya. Berarti secara nggak langsung lu itu bukan sukarela tapi kayak istilahnya dicekokin. lah. Iya, dicokokin. Terus akhirnya gue di situ. Tapi gue dikasih duit sama dia 10 juta. Gampang banget ya nyari duit ini. Nah, makanya kan Makanya aneh-aneh pada kaya iya, gitu ya. aduh. Set dari situ kayak gue mikir kayak ini gue dosa apa enggak ya? Akhirnya di situ gue berusaha kayak paginya tuh gue balik ke rumah. Oh langsung tuh dari habis ketemu kakak lu malam ngegalau besoknya Ya, balik deh. gue berusaha balik. Ternyata nyokap gue sakit dari bulan kemarin. Ternyata dia kontrol jantungnya bengkak sebelah. Itu hal yang paling bodoh sih. Iya, jadi lu lagi los-losnya ini tapi Iya. tuh orang di rumah lu lagi kesakitan ya. Di situ gue langsung nangis kan, sepuluh kan. Minum, Bang. Iya. Duh. Ya, Terus gue dari situ, gue minta maaf. Kalau selama ini maksudnya gue nggak pernah ngunjungin dia. Dia juga minta maaf nyokap gue. Tapi balik lagi selalu gitu. Setiap minta maaf nih, kita bayaan selang berapa bulan, gitu lagi. Ya namanya orang tua kali ya, kan iya betul. ya. Beda generasi. Sama lah ngerasain lah orang tua yang suka ngomel aja. Iya. Terus pas di tahun 2023 itu gue udah berubah. Oh iya singkat cerita ini udah masuk awal tahun 2023. Iya, singkat cerita gue langsung 2023 kan di tahun kemarin tuh gue emang sempet gak punya siapa-siapa, gak punya teman, gak punya sahabat. Pokoknya kalau misalnya sama gue udah kayak kita ngobrol aja biasa. Tapi kalau untuk teman sahabat gue belum ada. Karena tahun kemarin tuh emang gue lagi ada problem sama teman gue 2 orang. Di situ gue kehilangan semua. Lo benar-benar ngerasa sendiri deh. Iya.
secara tidak langsung ya, lu itu masuk ke sana emang niat lu jualan sebagai pegawai seks komersil atau lu emang nggak ada niat awalnya tuh? Awal nggak ada niat. Nggak ada niat. Nggak ada niat, tapi pas gue lihat hasilnya kayak wah gede nih, gua gede nih. Terus akhirnya ya ibaratnya kayak terjerumus arus juga sih. Berarti lo secara tidak langsung emang pegawai komersial ya, ujung-ujungnya kesana. Dan lu titik balik ke lu bisa mulai normal lagi, kata lu kan lu udah cut off dan lain itu apa sih yang membuat lu bisa kayaknya udah harus stop dan gua mau berusaha gitu. Titik balik paling besar sih. Paling besar itu gua ke kuburan mbah gua lagi. Kuburan mbah gua minta kayak gua pengen berubah. Lu cerita tuh di situ. Gua cerita di situ gua pengen berubah, gua ceritain kayak gua kayak ngomong sendiri kalau di kuburan tuh ya. Kayak gua pernah kayak gini. Dosa, gue tahu itu dosa. Tapi kan kayak keluarga lagi. Akhirnya dari kuburan itu, alhamdulillahnya, gue dapat kerjaan. Dari habis lu curhat. Ya, itu di 2022 tahun kemarin. 2023. Iya. Bulan, lu ingat gak sih? Itu bulan apa ya? Antara selesai dari Oktober itu September ya? Ya September. Itu gue dapat kerjaan tetap, alhamdulillahnya, meskipun sampai sekarang alhamdulillah sampai sekarang. Akhirnya gue kayak nge-cut off sedikit-dikit, iya sedikit-dikit, nggak harus kayak semuanya gue cut dikit-dikit. Kan akhirnya kan gue sibuk kerja juga kan, jadi gue lupa. Akhirnya gue di situ kayak rajin sholat lagi, ngaji kayak gitu. Meskipun kayak jiwa gue kayak ini dosa gue nggak bakal hilang, dalam diri gue masih kayak sakit. Ya lu putus asa gitu. Iya, itu kayak gak bakal hilang seumur hidup pun. Tapi gue kayak berusaha lah ngelupain itu. Iya betul. Kayak lu pokoknya mikirnya di situ dengan hal apa yang perlu gue perbuat gitu. Mungkin nggak bisa ngilangin sejarahnya, tapi gue pengen lebih baik. Dan apa yang udah lalu ya jangan berlalu gitu. Kita di hari ini yang ngelakuin yang lebih baik terus. Oke. Terus di situ ya, kan lu bilang berarti salah satunya pemicu lu bisa balik itu lu pertama sibuk. Lu juga udah balik lagi ke ranah coba lagi iya. Dan lain-lain. Dan pernah nggak sih lu ketika lu udah setahun ini lu berarti sekarang gua tanya udah berhenti sepenuhnya? Udah lepas semua sebenarnya. Meskipun ada yang ngechat tapi gue nggak respon. Karena gue kayak gue nggak mau. Gue akhirnya sekarang gue pengen nata masa depan gue. Meskipun hidup gue kemarin berantakan banget, dan alhamdulillahnya keluarga gue sekarang baik lagi ke gue. Oh jadi lu ngerasain ya impact baiknya ketika lu udah apa ya istilahnya ya nyari duit halal, terus lagi lu benar-benar berusaha dengan secara nggak langsung keluarga pun agak rapi. Nah itu rapi banget kayak beda mungkin kayak nyokap kakak gue juga kayak mikir gue pengen lu kerja, maksudnya lu sibuk kayak lu nggak usah mikirin siapapun dulu, gak jarang main, jarang apalah ngopi-ngopi. Nah dari situ gue yaudah menjalani hidup sendiri. Oke. Wah dalam juga ya, maksudnya gimana ya, gue juga gak expect ya kayak lu yang kehilangan sosok orang tua dan lain-lain kan bisa ombang-ambing gitu ya, apalagi lu bener-bener kayak lu sekolahnya pas zaman sekolah lu nggak tahu apa-apa ya, karena ada kan emang yang anak dari sekolah ini sosok ini paham lah. Dan lu ini bener-bener yang kayak dari sebelumnya baik-baik aja tiba-tiba langsung biar masuk ke sini nih. Iya itu yang kaget sih gua. Oke bang, kita sampai di pojok obrolan kita nih. Kan gue juga sempat nyari dan kesusahan, tadi gue udah cerita ke lo, dan hal-hal kayak gini dan itu susah banget untuk diceritain, susah banget dibongkar, susah banget orang bisa lantang menyuarakan gitu kan. Apa sih hal yang buat
hati lu tergerak mau ke sini? Padahal kan ini tuh lumayan berat loh. Privasi kebuka, terus juga lu menceritakan istilahnya luka-luka lu yang udah lu coba plester, yang lu coba sembuhin, akhirnya kebuka lagi sampai tadi pecahnya lu sampai meneteskan air mata gitu kan. Apa sih hal yang bisa lu sampai lu buat datang ke sini? Gue pengen bilang ke orang-orang kayak begitu, coba lu kayak kita mau sih tenangin diri sendiri dulu lah. Lu tenangin diri lu coba sendiri dulu Gue tahu lu hidup lu berat, coba lu bayangkan ada yang lebih dari itu ya. Dan pesan gue cuman kayak jangan ikutin ego sih ya, ikutin ego. Lu kalau pengen punya barang ataupun apa, lu harus berusaha. Gak usah kayak lihat itu nominalnya berapa, meskipun nggak halal dikit, tapi mendingan kayak halal tapi dikit daripada banyak tapi haram. Karena dari hal itu yang membawa ke hal-hal buruk lainnya. Iya. Sampai ya sejauh apa itu kita nggak tahu kan. Karena kebanyakan sekarang lagi musim HIV sih yang gua tahu. Karena temen gue yang cewek 2 orang itu baru kemarin meninggal Karena HIV. Terus cowok juga ada lebih dari 5 meninggal juga. Dari circle dulu. Iya. Dan mungkin ini cara Allah nyelamatin lo juga. Iya kan? sih. Dari hal itu. Itu yang gue beruntung sampai sekarang, kayak meskipun Allah kayak gak pernah ngedengar doa gue, tapi sekarang kayak alhamdulillahnya. Iya. Lu ngerasa dulu mungkin lu nggak pernah didengar doanya dan lain-lain. Padahal mah ya sebenarnya tunggu aja. Waktunya belum. Iya. Bukan berarti lu nunggu tapi lu gitu-gitu aja. Iya. Tapi lu juga harus menjemput hidayah itu kan. Iya. Sebenarnya hidayah ya bola juga, jadi lu perlu ngambil itu. Terus lagi kalau misalnya ya, lu bisa muter waktu, hal apa sih yang bakal lu lakuin sebelum hal ini terjadi gitu? Kalau lu bisa balik ke masa lalu, apa yang pengen lu puter, yang lu sesalin? Gue gak mau kenal temen gue yang dulu. Yang pertama bawa lu ke situ? Itu. Gak mau kenal temen gue yang dulu, karena itu salah satu hidup gue yang paling hancur. Itu gerbang pembuka ke masalah hidup lo selama 2 tahun itu ya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau ya pergaulan jangan cari gaul doang, senang doang. Ya oke lo gaul tapi jahat jangan. Karena ya percuma buat apa gitu ya. Ujung-ujungnya lu tadi istilahnya mati sendiri lah. Lu lagi capek, lu ujung-ujungnya sendiri. Lu nggak ada siapa-siapa. Ya teman-teman lu yang keren-kerenan itu tuh ya nggak ada di sisi lu gitu. Dan hal-hal baik yang kayak teman baik itu bakal datang karena kelakuan yang baik menurut gua. Oke, mungkin segitu aja ya. Gue terima kasih banget sama lu udah mau sharing-sharing, udah mau ngobrol sama kita-kita. Hal yang termasuk berat dan gak semua orang bisa belajar dari kayak gini gitu. Dan salah satunya juga gue suka banget itu ngobrol nongkrong. Karena dengan kisah pengalaman ataupun hal yang pernah dilakuin orang bisa jadi pembelajaran buat kita secara langsung. Ya thank you banget. Keren, lo udah berjuang sampai saat ini pokoknya. Thank you. Oke. Segitu aja podcast dari kelompok 3. Semoga kalian enjoy. Ini masalahnya sensitif dan juga cukup deep, jadi kita nggak bisa bentar. Thank you yang udah nonton.